Oh, oh. Karena kan artinya nanti kita kondisikan ini kan jadwalnya udah saya buat hari pertama bahas apa. Jadi tapi kalau memang cukup waktunya insya Allah nanti kita cobalah ya. Jadi di hari kelima itu kan nanti ada malware development ya, basic malware development. Kalau selesai demo itu nanti kita coba inilah ya, cari platform-platform untuk bug hunting ya. Baik. Eh, Terima kasih Pak Sul. oke oke oke. Jadi untuk bug hunting itu sebenarnya cukup banyak platformnya ya. Ya, cukup banyak platform untuk melakukan bug hunting. Jadi nanti kita tinggal cari ya, yang mana platform yang bisa kita gunakan gitu. Jadi beda beda bug hunter, beda pen tester ya. Saya nggak begitu terjun ke bug hunter sebenarnya. Saya lebih ke pen tester sih sebenarnya. Kalau bug hunter itu kan bisa mandiri gitu ya. Nggak harus dibawa perusahaan, nggak harus sertifikasi. Jadi misalkan teman-teman yang punya keahlian hacking, bisa terjun ke bug hunter dulu. Jadi bug hunter ini kan Anda nggak harus di bawah perusahaan yang bergerak di bidang cyber security. Bug hunter itu banyak yang saya temui yang tamatan SMA, yang lagi kuliah. Ah, jadi bisa cari duitnya dari sana gitu ya. Tapi daftar dulu sebagai bug hunter, ada platformnya, daftar dulu. Jadi Anda harus resmi dulu itu. Baru Anda ditugaskan untuk cari bug di situs-situs yang tersedia di sana. Nah, kalau Anda dapat, Anda laporkan. Nah, di situ nanti bisa dapat reward. Jadi rewardnya juga macam-macam, tergantung dari celah yang Anda dapatkan. Jadi semakin fatal celah itu, kritikal, semakin besar juga rewardnya. Itu kalau bug hunter. Cuma kalau Anda pen tester, berarti kita sudah sebagai seorang yang profesional, ada badan hukumnya, ada perusahaan yang menaungi, dan ada sertifikasinya, ada certified-nya. Minimal dia certified security atau ceh misalkan. Nah, itu. Tapi saya coba inilah ya. Artinya kita coba cari-cari platform ya untuk bug Ya, hunter ya. izin Pak Sul tanya. Ya, silakan. Ah, oh, bug hunter itu ah, bayar itu gimana Gi- Pak ya? gi- Apa Gimana? per Tadi sempat putus tadi. Gimana? anu Ya, gimana? atau atau gimana itu Pak? Atau misalnya ini ya, saya ada sistem ini, tolong cariin bugnya dong. Ya. Langsung istilahnya langsung di sistem kontra atau gimana itu Pak maksudnya? Oh, itu kalau itu di sayembara, Pak. Kalau yang kontrak itu yang pentes Sayembara. Oke kalau yang oke. kontrak itu yang melalui mekanisme kontrak itu pentester. Tapi kalau yang bug hunter Oh, itu oke biasa oke saya siap siap sembarakan. paham. Jadi misalkan, ini juga ini banyak akal-akalan juga. Banyak perusahaan karena bayar pentester itu kan mahal ya. Karena harus kontrak antar perusahaan sama perusahaan gitu ya. Makanya kalau anggaran tidak cukup ya kita bisa bikin bug hunter. Jadi kita sayembarakan saja. Pokoknya random. Siapapun yang bisa menemukan celah yang bisa laporkan, dapat reward. Jadi pesertanya kita tidak batasi, mau siapa saja bisa, gitu ya. Ya Jadi siap siap Pak paham paham. jadi kan ada bug crowd itu ya. Jadi di internet itu ada bug crowd kalau nggak salah. Itu perusahaan pentester ya, apa perusahaan bug hunter yang cukup besar gitu. Jadi dia kerjasama dengan situs-situs, dengan perusahaan-perusahaan. Misalkan kerjasama dengan Amazon, kerjasama dengan Google. Terus nanti dia buka sayembara. Jadi dia ini selaku panitianya. Si Bakrot ini selaku panitia. Jadi ketika kita dapatkan celah, misalkan dari Amazon atau apa, kita laporkan sama Bakrot. Bakrot yang kasih kita reward. Jadi enaknya kalau yang bug hunter ini tidak ada istilahnya open dia. Mau siapa saja boleh. Tidak kontraknya mungkin ya kontraknya sebagai seorang bug hunter.
Ah, tapi kalau yang pentester ini memang kita harus melalui mekanisme kontrak antar perusahaan. Nah, ini proses pentestnya mau dilakukan selama berapa lama, orang-orangnya siapa saja, SOW-nya, scope of work-nya apa, terus kemudian mana yang boleh dipentes, mana yang tidak boleh, jam-jamnya apa, itu ada ketentuannya itu. Tapi kalau bug hunter semacam sayembara, misalkan dibuka selama 2 atau 3 bulan, ya siapapun yang dapat celah, bisa datang melaporkan. Dan Ah, jadi untuk nggak harus untuk kita untuk certified. websitenya itu ada nggak, Pak Zul? Ada di Backrowd ada. Istilahnya, oh, di background ya. Ya Mungkin bisa ada diketik. Backrowd. Ah, ini. Ah, ini ada Backrowd ya. Jadi cari saja apa apa top 10 web bug hunter gitu. Ini. Jadi nanti tinggal cari saja. Bahkan Google sendiri pun sudah buka bug hunter, bughuntergoogle.com. Nah, itu ada Bookrowd, ada jadi banyak ya. Jadi Anda bisa daftar dulu di situ. Ah, ini Backrowd yang cukup terkenal, Backrowd sih menurut saya. Yang cukup terkenal itu Backrowd. Terus apalagi satu saya lupa. Ah, Bug Bounty Hunter. Ini Hacker One. Nah ini yang saya bilang ini Hacker One. Ini cukup eh ini Hacker One ini cukup terkenal lah. Itu sudah banyak perusahaan yang dihandle sama Hacker One ini. Jadi ini enggak apa bukan antara B2B dia ini. Kalau pentester itu kan biasa B2B ya, antar perusahaan sama perusahaan kerjasama. Jadi perusahaan bergerak di bidang penyedia security kerjasama dengan customer klien sudah kerjasama mereka. Tapi kalau yang bug hunter ini B2C, jadi customernya di sini ya bug hunternya. Pokoknya siapapun itu bisa daftar jadi pentester, jadi bug hunter bisa. Sama penyedianya nanti ini dia sediakan ini loh daftar situs yang bisa Anda pentest gitu. Kalau dapat reward nanti, kalau Anda berhasil mendapatkan celah nanti di report, nanti dapat reward. Seperti itu ya. Atau kalau di Indonesia ini ada BSSN. Anda bisa daftar jadi bug hunter sama BSSN. Terus nanti kalau dapat celah dapat reward. Dapat reward itu kalau dilapor. Tapi rewardnya macam-macam. Ada reward uang, dapat duit, ada kadang cuma dapat apresiasi, dapat sertifikat. Gitu ya. Halo? Halo. Ya, gimana? Jadi Pak, bak hunternya sang kontes tapi yang ikut kontes gitu ya Pak. Nah, Ya, semacam kontes gitu. Ya, betul. Sayembara. jadi jadi Pak yang selama ini yang saya tahu bak hunter itu kan dia hunter ya, pemburu bak gitu. Yang saya lihat di grup-grup WA atau di mana itu grup-grup orang-orang IT, dia langsung aja gitu mencari bug di situ pemerintahan apa di universitas itu situs-situs seperti Itu 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 terus dia bukan melaporkan oh, gitu oh itu bukan. apa juga bug hunter Bukan apa nggak kena. Black hacker itu bukan bug Halo, hunter itu. Bug hunter bagus. Black hacker itu tidak tes, bagus. Ya, ya, dengar, saya dengar. halo Pak, Ya, halo, halo, saya dengar, Mas. Ya. Halo? Freeze. Iya, Halo, iya. bisa didengar Pak suara saya Pak? Ya, 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 bisa. Itu bukan bug hunter itu, Jadi black Pak, hacker itu. Ya, black hacker itu. Itu kalau langsung main cari celah, soalnya dia gimana, Mas? Putus-putus, Mas. Halo? Halo, Mas. ya halo Pak. Iya, iya. Putus-putus. Itu bukan bug hunter itu. Beda bug hunter, beda black hacker, beda.
Kalau kita tidak izin, kalau tidak ada Kalau- kalau tidak ada izin terlebih dahulu, kita langsung scanning cari celah, langsung kita exploit. Nanti setelah dapat baru dilapor. Ah itu nggak bisa, dan dibenarkan itu. Jadi kita izin dulu. Kalau sudah diizinkan, baru kita cari. Tapi kalau kita tidak melalui mekanisme izin, terus langsung kita hacking, wah itu bahaya itu. Karena takutnya si penyedia layanan ini tidak, Soalnya banyak. ya memang banyak terjadi. Nah ini yang tidak paham dan aturan itu. Ini orang-orang ini yang tidak paham. Jadi tidak Berarti bisa dituntut orang seperti itu, bisa Pak ya. dituntut, bisa dituntut. Itu sekedar iseng-iseng scanning saja itu sudah melanggar aturan sebenarnya. Jadi yang membedakan Hmm. antara bug hunter, ethical hacker dengan black hacker itu ada izin. Itu yang membedakan. Sekalipun niatnya baik, NDA, Pak ya. ada NDA-nya, sekalipun niatnya bagus, mau cari celah, mau laporkan, tapi tidak izin. Selama dia tidak izin itu black hacker masuknya, Oh, siap, siap, siap. gitu ya. Ah, jadi selama dia dia tidak Siap, Pak. melalui mekanisme izin itu tidak dibenarkan. Jadi masih 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 bagus lah kalau jadi bug hunter atau pen tester itu bagus. Tapi kalau sudah masuk ke black hacker itu udah tidak dibenarkan lah. Karena Ya. eh, eh. Berarti yang random-random itu black hacker, Pak ya. Yang acak itu, yang random itu janganlah. Kalau punya kontak administratornya izin dulu gitu. Pak, saya mau pentes boleh ndak? Kalau misalkan saya dapat celah, kira-kira nanti bisa dapat reward nggak? Ya, nggak apa-apa, terang-terangan saja tawarkan diri, ya. Yang tidak dibenarkan itu kita punya skillnya, tidak dikasih izin terus langsung kita hack. Itu bahaya. Kalau kalau si pembuat layanan dia nggak terima itu bisa dituntut kita. Wah, Anda yang nyuruh Anda siapa? Ini kan udah ada pentesternya tuh. Kenapa Anda pentes gitu? Nah, itu kan jadi masalah nanti ya. Paham ya maksud saya ya? Ah, jadi janganlah Paham, ada Pak. Paham. ada jalurnya ya. Kita ikuti jalur gitu. Jadi kalau menurut saya kita bisa bekali diri dulu dengan skill, ambil sertifikasi. Ambil sertifikasi, beli ikut ujian sertifikasi paling cuma bayar berapa? 3 juta, 4 juta. Dapat sertifikasi, kita sudah bisa kerja sebagai pentester di perusahaan. Targetnya jelas, ada perusahaan yang melindungi. Jadi itu sering saya nasihati tuh. Makanya saya sudah sering itu. Saya sudah sering masuk dari satu grup ke grup lain. Jadi di WA saya itu mungkin ada sampai 200-an grup saya join itu. Jadi segala jenis watak saya sudah temukan. Saya sudah sering lihat. Ya, jadi yang begitu ya paling kita cuma sampai sebatas menasihati. Kalau mau black hacker bagusnya jadi bug hunter saja. Izin dulu. Jadi ada perusahaan. Jadi daftar dulu di Bugcrowd atau HackerOne. Di situ baru. Jadi targetnya jelas, tidak random. Kalau yang random-random ini biasa ini yang slot gacor. Jadi jadi cari celah, dapat sell, jual sama slot gacor. Nah itu. Ini yang underground ini yang tidak jelas ini nih. Yang random-random ini janganlah ya. Artinya ada panggungnya gitu. Dan kita belajar hacking ini kan ethical hacking ya. Jadi setelah kita belajar cara hacking, ya kita pakai ilmunya kita di tempat yang tepat gitu. Apakah di sistem yang kita kelola ataukah mungkin kita daftar jadi bakanter. Artinya saya juga ini ya apa ini kan direkam gitu ya, ini direkam ya. Jadi saya apa disclaimer ya bahwa penyalahgunaan pengetahuan di luar dari training ini itu bukan jadi tanggung jawab saya. Nah, ini kan sambil direkam ini ya. Ah, jadi disclaimer, jadi silakan kita belajar hacking dan apalagi kita ini kan belajarnya sampai ke malware gitu, basic tapi basic ya. Ah, jadi diharapkan ya kita gunakanlah pengetahuan kita ini untuk hal yang baik. Kalau yang pengelola sistem digunakan untuk mengamankan sistemnya. Setelah paham ilmunya, oh seperti ini loh cara hacking, amankan sistemnya Anda. Yang profesinya bug hunter, pengetahuannya jadi bertambah. Oh seperti ini loh cara hacking. Oh seperti ini loh cara
cari celah tuh. Nah, jadi silakan gitu ya. Artinya digunakan untuk hal yang baik lah gitu ya. Jadi janganlah untuk yang jelek-jelek bang. Dapat uang tidak, penjara nyata. Itulah susahnya jadi black hacker. Jadi black hacker itu lebih besar mudaratnya. Dapat uang juga belum tentu, tapi penjara nyata. Jadi mending yang lurus-lurus ya. Jadi pentester, kerja sedikit, cuannya banyak. Itu lebih lebih nyata. Nah, tapi memang butuh modal. Modalnya apa? Modalnya keahlian, modalnya butuh sertifikasi. Nah, itu. Kalau udah dapat dua itu, ada keahlian, ada sertifikasi, insya Allah. Nggak susah kita cari kerjanya, nggak susah. Karena saya sendiri banyak membantu teman-teman ini yang dari tadinya orang network belum belum kerja apa setelah ikut pelatihan dapat skillnya ambil sertifikasi, alhamdulillah sudah bisa kerja sebagai pentest, sebagai macam-macam, sebagai network defense, sebagai SOC, gitu. Gitu. Oke, mungkin itu ya. Siapa? Pak, boleh satu lagi Pak. Ya, 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 ya. Gimana? Ini bisa dibilang sih masalah hukum. Saya kan di kantor itu sebagai cuman IT support Pak ya. Ya, Jadi ya, kan ya. saya nggak ada kewajiban untuk atau kita bilang nggak ada SK-nya untuk sebagai pentest. Nah, cuman atasan saya itu disuruh saya belajar untuk sebagai pentester. Nah, kalau misalnya saya sudah belajar dan saya ingin mengetes aplikasi di kantor, itu harus ada NDA-nya atau sudah terbebas karena saya posisi di kantor itu, Pak, sebagai Ah, IT. jadi kalau kalau saya tetap harus ada kepastian hukum dari atasan Anda, sekalipun Anda karyawan di situ, tetap harus ada jaminan dong. Karena kan hacking ini aktivitas yang ilegal sebenarnya. Apalagi kalau hackingnya sampai mengganggu sistem, ada sistem jadi rusak, ada database jadi terhapus. Kira-kira kira-kira Anda mau jadi tanggung jawab apa enggak itu? Pasti enggak mau toh. Padahal ini diminta sama atasan loh. Ya Jadi benar, Pak. Atasan lepas tangan. iya jangan sampai dia lepas tangan, Pak. Kalau dia minta, paling tidak, Pak, ini kan hacking ilegal, Pak ya. Hacking ini kan sebenarnya apa rawan gitu ya. Takutnya saya hacking dan ada aktivitas sistem yang terganggu, database terhapus. Kira-kira kira-kira perusahaan masih tanggung jawab enggak? Kira-kira apakah nanti saya dibawa ke ranah hukum apa enggak? Itu diperjelas dulu hukumnya itu. Jadi sekalipun kita tahu, kita juga enggak boleh kalau tidak ada kontrak. Harus ada kekuatan hukumnya gitu loh. Supaya ada apa-apa kita enggak dituntut. Oh ini yang hacker, yang pentes terakhir itu Mas Tansil itu. Itu kan ada jadi disalahkan. Itu. Jadi bikin ini kontrak lah. Sekalipun Anda pegawai tetap di situ harus paham hukum lah. Ya, Anda juga jangan mau gitu. Sekalipun Anda tahu ya jangan jangan mau juga gitu. Harus diperjelas. Nah, dan karena ada pegawai di situ ya ini nggak boleh dihitung gaji loh. Nggak bisa. Ini kan keahlian yang cukup ini ya. Jadi minta salary sendiri, Pak. Ini kalau mau dipentes ada kontrak, ada salary sendiri. Karena ini out of scope gitu kan. Di luar SOP kita gitu. Gitu ya. Ya, Pak, siap. Kadang Oh, itu yang susah, Pak, kalau udah minta salary. kalau nggak bisa salary paling tidak bisa dikasih izin lah. Nggak bisa, Ya, betul benar. iya nggak bisa satset. Takutnya Anda di belakang jadi jadi kena masalah gitu. Ya, betul, Pak. Hmm. Oke, mungkin itu saja ya untuk pemaparan materi kita di malam hari ini ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Setelah kita lanjut lagi di pertemuan besok untuk membahas metode di dalam ethical hacking. Saya bisa tutup pertemuan kita di malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillah alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Sul. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak Waalaikumsalam. Zul. Terima Waalaikumsalam kasih, terima warahmatullahi kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin saya live, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.